Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah kembali memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. InsyaAllah semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan limpahan rahmatnya dan barakahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas iman dan taqwa. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah memasuki tanggal 23 Sya'ban. Insyaallah satu pekan lagi, pekan depan hari Ahad, hari Sabtu insyaallah pekan pertama, masuk hari pertama bulan Ramadan. Semoga tidak ada perbedaan. Jika hari Jumat sore sudah terlihat hilal, berarti hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi jika ternyata belum terlihat hilal, berarti Sya'ban digenapkan menjadi 30, maka Ramadannya hari Ahad. Apapun yang terjadi kita tunggu saja nanti. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan tentu sudah kita lalui. Mungkin ada yang sudah 50 kali tahun lebih. Yang usianya sudah 65 berarti sejak usia dewasa balik sudah 50 tahun, atau bahkan lebih atau kurang sedikit. Sudahkah kita memaknai Ramadan dengan benar? Ketika masuk bulan Ramadan, ada beberapa lafaz hadis yang disampaikan menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada lafaz menggunakan kalimat idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah ada di bulan Ramadan, maka dibuka setan-setan, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu ditutup rapat-rapat, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Rasul menggunakan kalimat futihat abwabul jannah ghuliqat abwabun nar suffidati syayatin. Di dalam lafaz yang lain digunakan dengan kalimat idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Ini hadis lafaznya keduanya, Imam Bukhari Muslim menyatakan itu. Di dalam lafaz Imam Bukhari ada kalimat yang berbeda. Idza kana syahrul Ramadan, apabila telah berada di bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu langit. Dari sini saya akan coba uraikan maknanya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca hadis tadi,
Jika datang Ramadan, memasuki Ramadan, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, sekarang surga dibuka, pas Ramadan nanti dibuka. Bapak lihat, dibuka. Neraka dikunci, Bapak lihat dikunci. Setan dibelenggu, Bapak lihat setan dibelenggu. Kalau diterjemahkan secara maknawi, secara harfiah, dikunci di neraka, dibuka surga, dibelenggu setan, asik, gampang masuk surga, gak bakal ke neraka, gak ada setan. Kita bicara logika. Kalau tidak ada setan, kira-kira orang Islam pada taat semua gak? Loh, kok banyak yang bandel? Di Ramadan kenapa banyak yang gak puasa? Kenapa banyak yang maksiat? Kenapa banyak yang terus berbuat kesalahan dan dosa? Bahkan kenapa tetap tidak mau sholat? Siapa yang mengganggu itu? Bukankah setan? Apa maknanya kalau begitu dibelenggu setan, dirantai setan? Apa maknanya ditutup neraka? Apa maknanya dibuka surga? Saya buatkan contoh, Pak. Ini saya ilustrasikan dengan bahasa sederhana. Insya Allah nanti saya berikan. Katakanlah yang hadir 100 orang ini, lebih kurang 100 orang, dikatakan begini, ini kita adalah satu karyawan perusahaan besar. Pemimpin perusahaan mengatakan begini, bulan depan kita akan berlibur selama 1 pekan. Kita booking sebuah hotel bintang 5 khusus untuk karyawan. 100 kamar kita booking untuk seluruh karyawan. Gak ada orang lain. Fasilitas itu hanya untuk perusahaan. Gratis semuanya, transport gratis, selama di sana sepekan gratis, semua gratis, kecuali satu. Anda harus kumpulin duit buat beli tiket masuk kamar. Kalau Anda mengumpulkan duit dan punya duit, bisa masuk kamar hotel, ikut berlibur. Kalau tidak, Anda nggak bisa masuk kamar hotel, nggak bisa berlibur. Lalu pemimpin perusahaan mengatakan, pintu-pintu hotel sudah dibuka. Pagar-pagar menuju ke kawasan hotel ditutup untuk orang lain. Apa yang akan Bapak lakukan? Mikirin pintu hotel terbuka, pagar-pagar ditutup, atau mikir gimana ngumpulin duit untuk bayar? Coba kita berpikir logika. Ayo kita pikirkan. Pintu hotel udah dibuka, yes, kita nanti masuk ke kamar hotel. Iya, pagar-pagar hotel semua kawasan ditutup hanya untuk kita nanti. Lalu kita nggak ngumpulin duit, saatnya tiba berlibur, nggak punya duit untuk bayar kamar hotel, bisa liburan nggak? Ini manusia kadang-kadang umat Islam itu sibuk mikirin pintu surga dibuka, neraka dikunci, setan dibelenggu, dia lupa bagaimana caranya untuk membelenggu hawa nafsu setan pada dirinya, bagaimana caranya nanti di yaumil akhir neraka dikunci untuknya, bagaimana caranya agar nanti surga dibuka untuknya. Andai kata surga sekarang sudah dibuka dan betul-betul di surga sudah dibuka, sampai ada yang bertanya, Ustaz, kalau gitu sekarang surga sudah ada penghuninya belum? Untuk apa Anda harus tahu? Gak penting. Mau sudah ada penghuninya, mau gak ada penghuninya, belum ada penghuninya, bagi Allah mudah. Kita tidak diberitahu untuk kesana, gak usah mikirin. Kalau gitu Ustaz, neraka dikunci, enak dong, gak ada neraka kalau begitu. Rapat-rapat, gak masuk neraka dong. Anda gak bakal masuk neraka sebejat apapun di dunia, sepanjang belum mati. Jadi yang kita harus pikirkan Bapak Ibu, bukan pintu surga yang dibukanya, bukan kunci pintu neraka yang dikunci, setan dibelenggu. Yang kita lakukan adalah bagaimana sepanjang Ramadan kita buka pintu langit, kita buka pintu rahmat. Gimana caranya? Agar dengan dibukanya pintu langit, dibukanya pintu rahmat, kita ingin meraih itu, nanti di yaumil akhir dibuka pintu surga, dikunci neraka untukmu. Tapi sepanjang Ramadan gak berusaha, meskipun surga sekarang dibuka, kelak di yaumil akhir bisa masuk surga gak? Jangan harap.
Meskipun sekarang neraka dikunci, nanti di yaumil akhir dia nggak punya bekal. Terkunci nggak neraka untuknya? Terbuka lebar. Karena masuk surganya kita atau masuk nerakanya kita itu kapan, Pak? Sekarang ini atau nanti? Jadi Rasul tidak menginginkan kita berpikir tentang gimana dibukanya surga, gimana dikuncinya neraka, dibelenggunya setan. Gak ada sahabat yang nanya begitu, Pak. Rasul, kalau surga dibuka berarti sudah ada surga sekarang, sudah ada penghuninya, sudah dibuka. Gak ada yang nanya begitu. Kalau gitu neraka dikunci rapat-rapat, gak ada setan Rasul, gak ada yang nanya begitu, Pak. Cuman sami'na wa ata'na. Kaifiat kayak apa dibukanya surga, dikuncinya neraka, dibelenggunya setan, ini bukan urusan Anda. Rasul hendak menyampaikan bahwa betapa mudah membuka pintu rahmat Allah sepanjang Ramadan, betapa mudah membuka pintu langit Allah sepanjang Ramadan. Andai kata Anda mau berjuang di bulan, saya sampaikan kembali, ada beberapa lafaz hadis di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ada kesamaan lafaz, tapi khusus dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan lafaz yang berbeda. Biasanya yang kita dengar ketika menjelang Ramadan pasti kalimat hadis begini: Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh ihtisab, perhitungan yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang tepat, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Saya yakin setiap kita mendengar itu menjelang Ramadan. Betul tidak, Pak? Khotib yang berkhutbah di hari Jumat berceramah pasti mengatakan, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Man shoma Ramadan. Pertanyaan saya, apakah ibadah di bulan Ramadan hanya puasa? Apakah hanya puasa? Ada nggak orang Islam yang ibadahnya hanya puasa saja? Banyak pol puasanya, sholatnya pol nggak pernah ke masjid, tarawihnya pol nggak pernah dilakukan, tadarusnya pol nggak pernah buka Quran. Inikah yang namanya Ramadan? Bukan. Anda baru setahun. Lafaz hadisnya man shoma Ramadan itu biasanya disampaikan oleh para ulama ketika menjelang Ramadan tiba. Awal Ramadan, menjelang menemui Ramadan. Ada lafaz hadis yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, juga dalam riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Lafaz ini bagi keduanya. Kalimatnya bukan man shoma, tapi man qoma. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, bulan Ramadan, maksudnya menegakkan Ramadan itu beribadah dengan benar, dengan tegak sepanjang Ramadan. Kapan yang dimaksud Ramadan, Pak? Sejak tanggal 1 sampai selesai, di 9 atau 30. Ada nggak yang cuma giatnya di awal-awal? Coba lihat, Pak, ini dipersiapkan sampai membludak nanti awal-awal Ramadan. Setelah mulai sepekan, kemajuan mulai kelihatan. Maju saja. Begitu di 10 hari akhir, hanya orang-orang yang imannya luar biasa. Apakah mereka qoma Ramadan? Tidak. Cuma shoma Ramadan barangkali. Yang Rasul katakan qoma Ramadan, beribadah dengan tegak di bulan Ramadan, menggunakan kata-kata qoma, berdiri, mendirikan, menegakkan. Berarti ibadahnya sepanjang Ramadan dijaga. Dengan apa? Imanan, dengan penuh keimanan. Wahtisaban, dengan ihtisab, dengan perhitungan yang mantap. Ilmunya benar, tahu cara puasa yang benar, tahu cara tarawih yang benar, cara sedekah, cara baca Quran, zikir, doa, semua diketahui dengan ilmu yang benar. Ihtisab yang mantap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Kalau ibadahnya benar. Satu lafaz terakhir bagi riwayat Imam Bukhari yang saya rasa sering kita nggak mendengar atau mungkin kita nggak memahami. Lafaznya berbeda. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam-malam Qadar.
Bapak Ibu, kira-kira ibadah di bulan Ramadan yang paling berat yang mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Rata-rata orang kalau sudah akhir Ramadan mikirin apa, Pak? Mikirin bagaimana makin mendekatkan diri, atau mikirin gimana bekal lebaran? Ternyata ini yang sering diabaikan. Kira-kira kuncinya sukses Ramadan itu ada di mana, Pak? Banyak yang menyampaikan bulan Ramadan terbagi menjadi 3. 10 hari pertama dibuka pintu rahmat, 10 hari kedua dibuka pintu ampunan, 10 hari ketiga itqum minan nar, dijauhkan dari neraka. Teori. Buktinya mana? Dan gak ada hadis seperti itu. Sepanjang Ramadan dibuka pintu rahmat, dibuka pintu ampunan, dikunci neraka, dibuka surga. Andai kata Anda sepanjang Ramadan dijalankan saumnya, ibadahnya, mendirikan di malam-malam qadarnya sempurna sungguh-sungguh. Jika itu Anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni baginya segala kesalahan dan dosa-dosa. Jadi sesungguhnya PR kita sekarang itu, Pak, bagaimana cara kita membuka pintu rahmat Allah, bagaimana cara membuka pintu-pintu langit. Gak dibuka pintu langit Allah, gak dibuka pintu rahmat Allah kalau kita tidak berusaha. Coba kita buka surat Al-A'raf, surat 7, ayat 156. Nanti kita uraikan beberapa ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa tub lana fi hadhihi dunya wa fil akhirah inna hudna ilaik. Wahai Allah, tetapkanlah untuk kami di dalam kehidupan dunia ini kebaikan ya Allah, dan di akhirat berikan kami kebaikan ya Allah. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu, kami bertobat kepadamu. Bapak Ibu ingin dapat ampunan di bulan Ramadan ini? Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya banyak-banyak tobat, istighfar. Allah tawarkan, Nabi Musa mengatakan inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala, Allah berfirman, menjawab doanya Nabi Musa, Adzabi usifu bihi man asya. Azabku, siksaku akan aku timpakan, akan aku kenakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Dari ayat ini saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu, rahmatnya Allah dengan azabnya Allah lebih besar mana? Azab Allah neraka, rahmat Allah surga. Rahmat Allah dengan azab Allah lebih luas mana? Azab Allah kepada siapa yang dikehendaki, rahmat Allah meliputi. Artinya Allah buka pintu rahmat selebar-lebarnya bagi yang mau. Yang gak mau ya ada laknat. Jangan kemudian diterjemahkan, tenang, rahmat Allah kan lebih luas, Allah kan maha pengasih maha penyayang. Ya dosa-dosa dikit mah gak apa-apa lah, dimaafin. Kok enak Anda seperti itu? Di sini Allah tawarkan rahmatnya lebih luas. Artinya apa? Lebih mudah kita mengejar rahmat Allah dibandingkan murkanya Allah. Tapi manusia kebanyakan justru ngejar murka Allah. Untuk siapakah rahmat Allah itu? Coba perhatikan ujung ayatnya, Pak. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat Allah itu akan aku tetapkan, akan aku berikan. Saat itu aku tetapkan, aku tuliskan, aku pastikan, kata Allah. Lilladzina yattaqun, untuk orang yang takwa. Apa tujuan Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan, Pak? La'allakum
Jadi kalau kita bisa meraih rahmat Allah di dunia ini dengan sungguh-sungguh dan kita menjadi orang takwa, dibuka pintu surga nanti. Allah tetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang betul-betul bertakwa. Apa ciri orang takwa? Wa yu'tunaz zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Yang mau menunaikan zakat, orang-orang yang senantiasa beriman kepada ayat-ayat kami. Ada nggak Pak orang Islam ngaku iman tapi durhaka kepada ayat Allah? Ada? Sombong terhadap ayat Allah? Ada? Mungkin nggak dibuka pintu rahmat? Mungkin nggak dibuka pintu langit? Tidak mungkin. Sebelum saya uraikan terjemahan dari ayat ini, Allah katakan tadi, aku tetapkan rahmatku kepada lebih luas dan aku tetapkan kepada orang bertakwa, tunaikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapakah mereka itu? Saya akan beralih dulu ke surat yang sama, surat Al-A'raf, tapi ayat 40. Saya akan mundur ke ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kazzabu bi ayatina. Apa itu kazzab? Dusta. Dusta terhadap ayat-ayat kami. Apa maksudnya, Pak? Gak ngikutin aturan Allah dalam Al-Quran. Meskipun tidak seluruh Quran, dia imani Quran, tapi ada ayat-ayat Allah dilanggar. Allah katakan, jangan dolim. Banyak yang tetap dolim meskipun Ramadan. Tinggalkan riba, tetap bergelut dengan riba di Ramadan, bahkan sepanjang tahun. Jangan maksiat, tetap maksiat. Jangan ambil hak orang, tetap korupsi, tetap mencuri. Jangan menghibah, jangan menghina, jangan mencela. Mulutnya nggak dijaga. Orang itu terhadap dusta terhadap ayat Allah. Kenapa dia mendustakan ayat Allah? Wastakbaru anha. Karena sombong. Seakan-akan apa? Nih saya, ayat Allah itu gak ada apa-apanya. Dengan enak dia tutup ayat Allah. Padahal tahu. Ada orang puasa, dia puasa tapi gak sholat. Sombong gak dia, Pak? Sombong. Mendustakan ayat Allah. Wong diperintah Allah kok. Seakan-akan Ramadan itu hanya puasa. Tidak. Ramadan itu menjaga secara keseluruhan. Bahkan banyak orang puasa di bulan Ramadan tapi rusak puasanya. Seperti yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa, dia puasa nahan lapar dan haus, gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib. Tetapi lam yada qawla zur, kata-katanya tidak dijaga, kata-katanya rusak. Kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, hinaan, celaan, hardikan, berdusta. Wala amala bihi, beramal dengan amalan itu, amalan yang kotor, amalan yang buruk. Wal jahal, perbuatan yang dilakukan sepanjang Ramadan bodoh, gak sesuai dengan aturan. Diterima puasanya, la. Falaysa lillahi hajat, maka tidak ada hajat bagi Allah, gak ada kebutuhan dari Allah. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, di dalam ketiadaan makan dan minumnya. Artinya orang itu gak makan gak minum, sah puasanya, gak batal, enggak, tapi nol pahalanya, gak dapat. Rusak. Maaf, mana yang lebih bahaya, Pak? Yang membatalkan atau yang rusak? Yang membatalkan banyak orang sadar. Ih, saya makan tadi dengan sengaja. Batal, qadha. Dosa, betul, tapi Anda wajib qadha. Masih bisa mengganti. Tapi kalau rusak, karena nggak batal yang nggak usah diganti, dosa ada. Ini yang sering diabaikan oleh umat Islam. Makanya karena mendustakan ayat Allah, karena mengingkari ayat Allah, karena menyombongkan diri terhadap ayat Allah, apa kata Allah? Perhatikan lanjutan ayatnya. La tufattahu lahum abwabus sama.
Allah tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Lafaz Imam Bukhari tadi bagaimana? Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Jika masuk Ramadan dibuka pintu langit. Gimana caranya kita membuka pintu langit agar rahmat Allah terlimpah pada kita? Jangan sombong dengan ayat Allah, jangan melanggar ayat Allah. Lakukan apa-apa yang Allah perintahkan, tinggalkan yang dilarang, ikuti contoh Rasul, beres. Maka kalau tidak dibuka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau otak sudah bisa masuk melalui lubang jarum. Pak, ada nggak otak bisa masuk lubang jarum, Pak? Bisa. Gambar otak di kertas kecil, digelinting masukin lubang jarum bisa. Gambar otak kecil. Lah otak segede apa, Pak? Boleh jadi bulunya onta aja belum tentu masuk lubang jarum. Bulunya onta yang gede-gede bulunya. Maksudnya apa ini, Pak? Sampai Allah mengatakan apa? Mustahil masuk surga kecuali kalau otak masuk lubang jarum. Artinya apa? Hal yang mustahil. Gak mungkin Anda masuk surga. Meskipun dibuka pintu surga, dikunci neraka, dibelenggu setan, Anda nggak nurut sama Allah di bulan Ramadan. Anda ibadah hanya puasa di Ramadan, Anda abaikan ibadah yang lain di Ramadan, nggak mungkin dibuka pintu langit, nggak mungkin Anda masuk surga. Sampai Allah katakan apa? Kecuali sampai unta masuk lewat lubang. Ini kan sesuatu yang mustahil, Pak. Allah memberikan perumpamaan yang sangat dahsyat ini. Kalau unta nggak bakal masuk lewat lubang jarum, ya berarti nggak bakal masuk surga. Kecuali harus neraka dulu tempatnya. Allahu Akbar. Bukankah betapa banyak manusia di negara kita ini kalau Ramadan dirancang buka puasa bersama, booking restoran ini. Itu yang penting menunya atau bagaimana ibadahnya, Pak? Subhanallah. Saya nggak tahu kalau Rasul masih hidup di zaman kita. Lihat menu kita di rumah kalau kita buka, Pak. Lihat orang jualan sepanjang bulan Ramadan di depan sana, Pak. Macet, sholat asar ditinggal, maghrib dilalaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nggak boleh cari nafkah, silakan. Tapi yang paling utama Anda cari buka pintu langit, raih buka pintu rahmat. Ini bukan Anda ke surga. Tapi itulah manusia. Kenapa mengabaikan? Gak memiliki ilmu, gak memiliki akidah, gak memiliki dasar untuk bisa ibadah sebaik-baiknya. Padahal kalau unta gak bakal masuk lubang jarum, maka tempatnya adalah pasti neraka. Itulah wakadzalika yajzil mujrimin, balasan orang yang senantiasa berbuat durhaka, berbuat kesalahan, berbuat dosa-dosa. Maka bagaimana cara membuka pintu rahmat? Jangan mengingatkan ayat Allah, jangan mengabaikan perintah Allah, aturan Allah. Bagaimana cara membuka pintu rahmat? Mari mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah yang sangat kita butuhkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Saddidu wa qarribu wa abshiru." Saddidu, bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu. Wa qaribu, makin dekatkah kamu kepada Allah, perbanyak amal ibadahmu. Wa abshiru, bergembiralah. Ma min ahadikum a'malukum yudkhilukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya tidak seorang pun di antara kamu yang menyebabkan amal-amalmu masuk ke dalam surga, menghindarkanmu dari neraka, bukan amal ibadahmu. Kulna, kami bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan amal ibadah Anda ya Rasulullah? Wala ana, dak juga aku. Bapak Ibu, siapa manusia yang ibadahnya paling baik?
Gak ada yang bisa mengalahkan ibadah Rasul. Kalau menyamai sebagian sahabat ada, Abu Bakar bisa sedikit menyamai. Tapi kalau betul-betul sama persis, gak ada yang bisa mengalahkan. Itu beliau seperti itu bagusnya ibadah. Kata beliau, bukan ibadah saya masuk surga menyebabkan masuk surga. Wa ma anta ya Rasulullah, wala ana. Lalu kenapa ada orang masuk surga? Illa bi rahmatin minallah. Kecuali dengan rahmat. Ini saya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan rahmat Allah. Bayangkan Pak, Allah sudah memberikan rahmat kepada Rasul, sudah dijamin Rasul dapat rahmat Allah. Kira-kira di Ramadan Rasul cuma puasa saja? Berani asal-asalan? Enggak, orang ini terhebat. Gak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sadar untuk bisa membuka pintu langit, meraih rahmat Allah itu butuh perjuangan. Dan beliau lakukan itu meskipun sudah dijamin oleh Allah untuk menunjukkan kepada para sahabat. Membuka pintu langit itu gak semudah yang Anda bayangkan. Meraih rahmat Allah itu bukan cuma sekedar Anda ibadah lalu merasa yang penting. Kan sudah sholat, udah puasa, apalagi? Kan rukun Islam cuma 5, kan gak ada perintah tarawih. Tarawih itu sunnah, Rasul gak pernah tarawih loh. Nyari alasan aja Pak. Inilah dia manusia. Kenapa? Karena dia tidak menyadari betapa pentingnya sekarang kita membuka pintu rahmat. Sekarang saya akan uraikan gimana caranya rahmat Allah itu sampai kepada kita. Kembali ke surat Al-A'raf, tadi sampai ke ayat 56. Di ayat 56 itu tadi dikatakan fasa'atuha lilladzina yattaqun. Aku karuniakan rahmatku itu kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang takwa tadi? Yu'tunaz zakat, yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beriman kepada ayat-ayat kami. Menurut Bapak dan Ibu, orang yang benar-benar bertakwa, yang ibadahnya benar, yang benar-benar beriman pada Allah, itu siapa mereka Pak? Orang Islam yang mana di zaman sekarang? Termasuk dari sejak zaman Rasulullah. Siapa orang yang imannya benar, takwanya benar, ibadahnya benar, yang betul-betul dijamin rahmat Allah? Jadi jangan dibalik. Ustaz, kalau memang bukan karena amal ibadah kita masuk surga, ngapain kalau kita ibadah? Amal ibadah Anda yang menyebabkan Anda dapat rahmat Allah. Tapi tidak setiap amal ibadah Anda dapat rahmat Allah. Gimana caranya amal ibadah kita menjadikan kita dapat rahmat Allah? Amal ibadah kita sesuai dengan aturan. Siapa yang membuat aturan? Allah. Siapa yang mencontohkan aturan? Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa mendapat rahmat Allah? Coba perhatikan 157-nya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mau ittiba, mau mengikuti. Cara sholatnya ikuti Rasul, cara saum ikuti Rasul, cara bergaul ikuti Rasul, cara cari nafkah ikuti Rasul, cara berumah tangga, mendidik anak, bagaimana sikap suami kepada istri, istri kepada suami dalam berakhlak sesama manusia, ikuti Rasul. Yattabi'una Rasul, yaitu alladzina yattabi'una Rasul, selalu mengikuti contoh Rasul. Rasul yang mana? Nabi yang ummi, nabi yang ummi. Nabi ummi yang mana? Alladzina yazidu, alladzina yajidunahu, yang mereka telah mendapatinya fit Taurat, di dalam kitab Taurat, wal Injil, di dalam kitab Injil. Siapa dia Pak? Yang sudah tertulis namanya di kitab Taurat dan Injil. Nabi yang ummi siapa dia Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang akan dapat rahmat Allah? Orang yang mau mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang Ramadan, siapa yang harus kita teladani tata cara ibadahnya? Nabi. Jangan buat aturan-aturan sendiri. Jangan ngarang-ngarang ibadah itu, Pak. Ittiba. Kenapa Nabi itu? Kenapa harus kita ittiba? Ya'muru, karena Rasulullah SAW itu ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kita
semua dan mereka semua umatnya untuk berbuat kebaikan. Kapan dikatakan ma'ruf? Jika mengikuti aturan Allah dan Rasul. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka supaya menjauhkan diri dari segala perbuatan munkar. Apa itu perbuatan munkar? Yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak pernah ada hukum dalam Al-Quran disebut bendanya, disebut zatnya, gak ada dalam hadis disebut bendanya, disebut zatnya, dari mana kita bisa tahu itu halal atau haram? Contoh, narkoba Pak, ganja Pak, apa, pil ekstasi dan seterusnya, atau yang suka disedot-sedot apa itu sabu-sabu, halal apa haram? Halal apa haram? Mana dalilnya? Cari dalam Al-Quran, ganja haram, sabu-sabu haram, cari, gak bakal ketemu. Loh, kok bisa haram? Karena seluruh ahli telah menyatakan itu merusak akal. Betul kan? Maka sifatnya seperti homer, merusak akal, membuat ingatan hilang. Berarti baik atau buruk Pak? Seluruh ahli sepakat itu buruk, makanya haram. Sekarang saya tanya, maaf jika ada perokok di sini. Mana dalilnya dalam Quran rokok haram? Gak ketemu Pak. Mana dalilnya dalam hadis rokok haram? Gak ketemu. Demi Allah gak ketemu. Lalu pertanyaannya, ayatnya bagaimana tadi? Wa yuhillu 'alaihimut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Rasul menghalalkan yang baik-baik, Rasul mengharamkan yang buruk. Maaf, wahai para perokok, saya tanya, tolong jawab dengan ikhlas. Rokok itu baik atau buruk? Jangan menurut pribadi. Gawat kalau menurut pribadi. Para pelaku ganja, sabu-sabu, morfin tanya, baik atau baik bisa fly. Pelaku rokok menurut pribadi, nikmat saya kalau sudah merokok, pikiran tenang. Ya Allah, pikiran tenang itu dengan zikir kepada Allah. Kok merokok? Ini logik Pak, kita bicara logika. Maka seluruh ahli mengatakan rokok itu buruk. Betul apa betul? Pemilik pabrik rokok yang kekayaannya triliunan akibat gudang rokok, siapa namanya, Sampurna. Mungkin Bapak pernah lihat rekamannya, sekitar durasi sekitar 15 menit. Apa kata dia? Rokok itu jelek. Tidak ada satupun keluarga kami yang rokok. Tapi kenapa Anda tetap buat pabrik rokok? Kebutuhan. Dan ternyata rokok itu cukainya membantu negara untuk membuat. Kan cukai paling besar dari rokok. Inilah orang dolim Pak. Udah tahu rusak mau dibuat. Maka seluruh dokter ahli, meskipun dokter itu perokok, ngomong rokok itu buruk, mau bukti bahwa rokok buruk, gimana bunyi iklan rokok? Dulu Pak, iklan rokok itu kecil, ini rokoknya segini, ikannya kecil, gak kebaca, kecuali pakai kaca pembesar. Merokok itu tidak baik, merokok itu gak baik untuk wanita hamil, untuk orang yang punya penyakit, untuk orang tua, untuk anak-anak, haramnya untuk mereka Pak. Kalau yang kuat berarti halal. Sekarang dirubah, rokok membunuhmu, berarti orang yang lagi ngerokok lagi ngapain? Menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan dengan tangannya. Benar apa benar? Coba buka surat Al-Baqarah 195. Al-Baqarah 195. Bagaimana Allah berfirman di sana? Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan apa yang kamu miliki, baik itu tenaga, baik itu harta, baik itu ilmu, gunakan untuk di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahdukah. Jangan kamu membinasakan dirimu.
menjatuhkan dirimu ke dalam suatu kebinasaan dengan kedua tanganmu. Orang rokok pakai tangan siapa, Pak? Saya pakai tangan orang, tolong dong rokokin. Ya nggak bisa. Saya pakai cangklong, kan nggak megang rokok pakai, ya cangklongnya ada megang. Nggak bisa ngeles, Pak. Ayat ini tegas, jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam suatu kebinasaan. Iklan rokok ngomong apa? Merokok berarti menjatuhkan apa merokok? Berarti buruk atau baik? Maka kalau Anda meyakini rokok itu buruk, menurut ayat Al-A'raf 157, haram rokok. Saya meyakini haram. Dan para ulama tersepakat haram hukumnya. Meskipun banyak kiai dan ulama dan ustaz di negara kita haram, mana dalilnya, enak aja dikit-dikit haram, malah bangga dengan ditunjukkan sambil taklim rokok. Buruk ini, Pak. Rasul katakan menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Kalau ada orang beriman dengan ayat Allah, dengar ayat kayak gini gimana, Pak? Coba perhatikan ujung ayat 157-nya. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Rasul, kepada ayat-ayat tadi, wa azzaruhu wa nasaruhu, memuliakan Rasul, menolong Rasul, wattaba'u, dan mengikuti nuralladzi unzila ma'ahu, cahaya yang Allah turunkan bersamanya. Apa itu, Pak, yang dimaksud cahaya? Al-Quran, Al-Hadis. Ikuti. Maaf, yang masih merokok, tolong timbang-timbang baik-baik dengan ayat ini. Semoga gak ada yang merokok di sini. Jika ada yang masih merokok, saya berdoa, ya Allah berikan hidayah si merokok agar hilangin rokok. Coba berpikir, satu batang aja rokok, itu mungkin harganya 1.000. Coba kumpulkan 1.000, sehari udah 30.000. Tapi nggak ada orang rokok cuma satu, nggak mungkin, sebungkus minimal, 10.000 minimal. Bayangkan Anda setahun sudah berapa ini? Bayangkan Anda sedekahkan, bikin bangkrut itu pabrik rokok. Islam harus sepakat. Islamnya sendiri yang banyak rokok itu 90% umat Islam kok. Orang-orang Eropa, orang kafir sudah banyak sadar tentang keburukan itu. Cuman orang Islam terlina-bobokan. Bahkan ada orang Islam ngomong gini, saya kalau Ramadan yang paling gak kuat itu rokok. Makan minuman gue kuat, rokok sepet banget kayaknya gak rokok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rokok itu buruk loh, Pak. Saya buatkan ilustrasi, maaf ini kok jadi fokus rokok. Ya gak apa-apa ya, Pak ya. Mudah-mudahan disampaikan. Bapak-bapak yang punya anak rokok tolong sampaikan baik-baik. Saya buatkan contoh. Rokok itu buruk. Bapak Ibu, buruk dengan buruk bisa berkumpul. Baik dengan buruk nggak pernah bisa berkumpul. Baik dengan buruk nggak bisa. Maka Allah katakan, wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur baik dengan buruk. Saya buktikan. Baik dengan baik belum tentu bisa kumpul, tapi baik dengan buruk nggak bakal. Buruk dengan buruk pasti bisa. Contoh, Pak, baca Quran baik apa enggak? Ibadah bukan? Dapat pahala? Ada baca Quran, berhenti sejenak, haus, minum. Bismillah. Teguh, taruh. Lanjutkan baca Quran. Boleh? Boleh. Minum halal? Orang minum dengan cara yang baik berarti dapat pahala? Tapi ada orang baca Quran, ada kacang di sini, Pak. Baca Quran. Ngemil. Baik atau buruk? Ngemil itu boleh, halal, sepanjang makanannya halal. Ada nggak Bapak lihat ada orang lagi baca Quran kok sambil ngemil? Tapi baca koran sambil ngemil? Ada. Sambil bercanda baca koran? Ada. Buruk dengan baik, yang baik itu sifatnya mubah masih bisa. Tapi kalau baik dalam syariat nggak bakal bisa bercampur dengan buruk. Hanya buruk dengan buruk. Lagi baca Quran, lagi makan itu halal. Nggak boleh makan sambil baca Quran. Adabnya di mana Anda? Tapi baca Quran sambil makan, sambil ngemil, subhanallah. Baca Quran sambil ngerokok banyak, baca Quran sambil ngerokok malu sendiri, Pak. Lu baca Quran, iya gak sopan baca Quran sambil. Tandanya rokok itu buruk.
Secara akal terbatin, nggak mungkin ada orang, ada Ustaz Kiai sambil baca ceramah, sambil baca Quran gini. Ya tanyakan mereka kok bisa begitu. Ini jelas Pak. Maaf, Bapak lagi nongkrong di WC sambil ngemil, bisa nggak Pak? Jijik Pak. Masa ngemil di WC? Betul nggak? Bapak sambil nongkrong, sambil baca Quran, ngawur dosa. Baca sambil nongkrong, sambil zikir, ngawur dosa. Tapi sambil nongkrong, sambil ada buruk dengan buruk ketemu. Buruk dengan buruk ketemu. Rata-rata orang menghilangkan dan nongkrong sambil merokok. Dan di mana yang namanya buruknya rokok? Coba perhatikan, ada nggak orang rokok memulai dengan Bismillah? Ada? Malu, nggak ada. Padahal setiap kebaikan harus diawali dengan Abda Bismillah. Nggak ada orang rokok baca Bismillah. Malu sendiri dia. Ada setelah selesai rokok, alhamdulillah, dibuang, diinjek-injek itu bukan rokok. Ini menandakan rokok itu buruk. Wahai saudaraku yang masih merokok, tolong perhatikan. Allah itu melalui Rasul mengatakan, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Siapa yang betul-betul ingin mendapatkan rahmat Allah, dibuka pintu langit, berarti bagaimana? Ikuti Rasul. Yang baik-baik mari kita ikuti, yang buruk-buruk mari kita tinggalkan. Dibuka pintu rahmat, insya Allah. Mari Bapak Ibu, sepanjang Ramadan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Ibadah sepanjang Ramadan, para ulama meruntut sekurang-kurangnya kalau didetail secara rinci ada 11 ibadah yang gak boleh ditinggalkan. Pertama, saum, tentu ini pokoknya, ini ibadah pokoknya di bulan Ramadan. Kedua, tarawih, jangan diabaikan. Ketiga, tadarus. Keempat, banyak-banyak zikir. Kelima, berdoa. Keenam, bertobat, banyak-banyak istighfar. Ketujuh, bersedekah. Kedelapan, bersahur. Sahur itu jadi ibadah, Pak. Kedelapan, kesembilan, berbuka. Kesepuluh, bagi yang punya harta, umroh di bulan Ramadan. Karena nilai umroh di bulan Ramadan itu nilainya seperti haji bersama. Kesebelas, ini yang paling krusial, beriktikaf di akhir Ramadan. Andai kata tidak mampu 10 hari akhir, pilih hari-hari tertentu. Boleh, yang penting datangi masjid, iktikaf di sana. Apa tujuannya? Meraih Lailatul Qadar. Pesan Rasul tadi bagaimana? Man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendirikan ibadah, menegakkan ibadah di malam-malam Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan perhitungan yang mantap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa yang lalu. Maka kapan Rasul lebih semangat ibadah di bulan Ramadan? Di 10 hari yang. Maka kalau ada yang menyampaikan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga itqu minanar, harusnya dari lafaz itu ya kita lebih semangat di hari ketiga, 10 hari ketiga. Itu yang dilakukan Rasul. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ayyi al-ashr min awakhir Ramadan. Rasulullah SAW apabila memasuki 10, yakni 10 hari yang akhir dari Ramadan, sadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Sadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggang. Rasul serius dalam ibadah. Rasulullah enggak menggauli istrinya, ditinggalin istrinya. Iktikaf 10 malam terakhir di Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, di malam harinya beliau pulang membangunkan keluarganya. Ahya lailahu, untuk menghidupkan malam-malamnya. Justru Pak, di akhir Ramadan itu tidurlah awal malam. Yang iktikaf, yang di rumah selesai tarawih jam 9 tidur. Jam 10 paling lambat tidur. Bangun jam 1. Maksimal setengah 2 sudah bangun. Mulai jam 2 sampai menjelang subuh itu prime time. Ini sepertiga malam akhir yang wajib dihidupkan oleh kita.
Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia, tetapi pada sepertiga malam akhir. Kapan sepertiga malam akhir? Saat manusia paling nyenyak tidur, antara jam 1 sampai dengan menjelang subuh. Itu yang harus kita hidupkan, Pak. Kalau ada orang itikaf ke masjid, cuma pindah batang, pindah tempat tidur, tetap aja tidur malam. Giliran jam 3 ngorok, bangun-bangun mau sahur. Itu caranya cuma pindah tempat tidur. Gak ibadah. Maaf, semangat itikaf bagus, tapi harus dengan ilmu itikaf itu. Bagaimana cara itikaf menyerupai Rasul? Sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia, fayaqul, Allah berfirman, iyad'uni astajibu lahu wa iyas'aluni fa'u'tiyahu wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku perberikan permintaannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Inilah waktu sahur. Subhanallah. Jika kita mampu mengamalkan itu, seluruh 11 amal ibadah kita lakukan, 10 amal ibadah kita lakukan, penyempurna supaya membersihkan sahur kita sepanjang Ramadan. Ada amal yang kita lakukan di penutupan Ramadan, namanya zakat fitri. Apa fungsi zakat fitri? Tuhratan lis-sha'imi minal lahwi war-rafath. Fungsi zakat fitri adalah pembersih untuk orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan mulut yang kadang-kadang tanpa sadar suka ngomong tidak baik, suka rafas. Lagi Ramadan colak-colek istri, cium-cium, peluk-peluk dengan ada syahwat, batal enggak, tapi merusak sedikit, dibersihkan dengan zakat fitri. Kapan ditunaikan? Paling lambat sebelum keluar sholat. Kata Abdullah bin Umar, tidak mengapa ditunaikan sehari atau 2 hari sebelum salat Idul Fitr. Maka tidak mengapa. Nah, semuanya itu ditutup dengan penyempurna apa? Salat Id. Dan apa hukum sholat Id? Semua ulama tersepakat sunnah muakkad. Tapi yang paling utama bukan sekedar sholatnya, dengarkan khutbah. Jangan telat. Wong sholat setahun 2 kali aja masih banyak yang telat. Panitia bengok-bengok terus, bapak ibu segera mau tetap aja terakhir. Giliran selesai sholat, bukannya segera mendengarkan duduk tertib, iya sibuk, yang lihat handphone itu. Ada yang pulang nggak dengerin khutbah. Aneh manusia ini. Kenapa ini terjadi? Dia beribadah dengan tidak dengan imanan wa ihtisaban. Wallahu a'lam. Semoga pencerahan yang singkat ini mengingatkan kita kembali, semangat kita kembali berjumpa dengan Ramadan. Mari ikuti tata cara ibadah Rasulullah SAW. Insya Allah kita dapat rahmat. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 132. Wa atiiullah war rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul agar kamu dapat rahmat. Jadi bagaimana cara membuka pintu rahmat di bulan Ramadan? Mari kita ibadah sebaik-baiknya, mengikuti ketaatan pada Allah dan kepada Rasul. Semoga pintu rahmat Allah buka untuk kita, pintu langit Allah buka untuk kita. Nanti di yaumil akhir pintu surga dibuka untuk kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, sudah masuk waktu subuh. Barangkali ada yang mau pertanyaan, boleh atau ditutup panitia? Tutup aja Ustaz. Tutup saja. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga uraian singkat tadi bermanfaat untuk kita, menjadi bekal untuk kita ibadah terbaik di bulan Ramadan. Semoga Allah bukakan pintu rahmat dan pintu ampunan untuk kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.